Kinan memperingatkan Damu karena melakukan kesalahan yang besar. Tapi Damu tidak peduli. Damu sudah membentengi dirinya dengan lingkaran api. Dia menyerang Yukinan, tapi Yukinan berhasil membelak. Kemudian burung Yukinan mencoba membantu tuannya dengan menyerang Damu. Dia menyerang wajah Damu hingga terluka, membuat wajah Damu menjadi terluka. Kemudian Damu mementerai darah yang mengalir di wajahnya, lalu melemparkannya ke burung itu, membuat burung Yukinan terbakar dan meledak di atas, dan burung itu tewas seketika. Damu pun tertawa sedangkan Yukinan sedih melihat sahabatnya telah mati. Laboni keluar dari tempatnya dan meninggalkan Jalal, kemudian dia menemukan gelang kaki. Kemudian dia mengambilnya dan mengamatinya. Akhirnya dia tahu kalau gelang itu milik Joda. Kemudian Joda mendatangi Jalal yang terbaring di ranjang dengan rasa sedih. Tak lama Laboni pun datang dan segera melemparkan gelang kaki Joda ke arah Joda, membuat dahi Joda berdarah. Laboni langsung mendatangi Joda dengan mencekiknya dan berkata, "Kau sudah diperingatkan untuk tidak ikut campur urusanku." Laboni marah dan langsung mendorong Joda hingga terjatuh. Kemudian dia mendorong Joda untuk kedua kalinya hingga dahi Joda terbentur ujung ranjang Jalal, membuat dahi Joda berdarah. Joda berusaha menjambak Laboni dengan sekuat tenaga, membuat Laboni terjatuh. Joda memberitahu Laboni kalau cintanya lebih besar dari sihirnya. Laboni pun seketika marah dan mendorong Joda lagi. Laboni mulai menyihir Jalal, membuat Jalal menjadi gelisah. Joda pun menjadi panik karena melihat kondisi Jalal yang kesakitan. Joda pun semakin panik dan akhirnya dia pun menyerah. Adegan lain Yukinan melancarkan serangan ke arah Damu. Damu juga menyerangnya dan serangan sihir mereka pun saling bertabrakan dan meledak di udara. Kemudian Damu segera melancarkan serangannya lagi dengan ingin mengikat Yukinan. Yukinan pun segera mengeluarkan senjata yang diberikan oleh gurunya. Kemudian Yukinan segera melemparkan senjata itu ke arah Damu. Senjata itu tepat mengenai jantung Damu, membuat tubuh Damu terbakar. Joda masih terjatuh, kemudian Laboni merasakan ada yang tidak beres dengan ibunya. Tak lama kemudian Laboni langsung meminum air yang sudah disiapkan oleh ibunya. Damu menjerit kesakitan dan api terus membakar tubuhnya, membuat Damu tewas seketika. Laboni langsung mendekati Jalal dan membelainya, namun tiba-tiba tangannya terbakar. Ternyata kilas balik menunjukkan kalau Joda sudah menaruh rambut di minuman Laboni. Laboni pun semakin terbakar dan dia berteriak ketakutan. Joda pun langsung membangunkan Jalal, tetapi Jalal merasa kebingungan. Jalal melihat ada gelang kaki di tangannya, membuat dia teringat masa lalu saat dia pertama kali menemukan gelang kaki itu. Joda pun berkata sekarang raja sudah terbebas dari sihir itu. Jalal merasa bingung apa yang sedang dibicarakan oleh Joda. Lalu Joda pun menceritakan semuanya pada Jalal, kalau wanita itu bukan Lila adik sepupunya, dia adalah Laboni, seorang penyihir. Yukinan terduduk sambil meratapi kematian sahabatnya. Dia melihat bekas abu hitam bekas kematian sahabatnya. Yukinan segera berdiri dan menyentuh abu itu dengan perasaan sedih. Dan tepat pada saat itu Joda dan Jalal juga sedang menghampirinya. Joda merasa bersalah dan meminta maaf kepada Yukinan. Yukinan menjawab kalau dia berkorban sesuatu untuk membantu seseorang.
Kemudian Jalal mengucapkan terima kasih dan mengundang Yukinan ke istana. Tetapi Yukinan menolaknya. Joda dan Jalal terus meminta Yukinan untuk ikut bersama mereka ke istana, tetapi Yukinan tetap pada pendiriannya. Yukinan akan melakukan pemakaman untuk sahabatnya itu. Kemudian Yukinan mengambil abu bekas burung itu dan membawanya pergi. Jalal pun hanya melihat Yukinan dengan perasaan sedih.